Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga dengan kekuatan dan kesehatan itulah kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, sekaligus melaksanakan rangkaian amaliyah Ramadan yang mengiringinya. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah tetapkan dan senantiasa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita, panutan kita, dan mudah-mudahan kita umat yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya dan termasuk umat yang tercatat kelak di yaumul akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini akan kami sampaikan hikmah bagi orang yang tekun beribadah atau orang yang beragama. Orang yang beribadah, yang beragama, ada beberapa hikmahnya. Yang pertama yaitu hidupnya bahagia. Orang yang tekun beragama, insya Allah hidupnya bahagia. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakari aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh atau berbuat kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang bahagia. Nah, kehidupan yang baik dan bahagia itu tidak mesti hartanya yang melimpah. Tidak. Tidak mesti jabatannya yang tinggi. Tidak itu. Tapi apapun yang Allah berikan kepada manusia mendatangkan dua keuntungan, yaitu kenikmatan dan keselamatan. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sehingga janji Allah pasti tetap bahwa orang yang tekun beribadah, yang beragama, insya Allah bahagia lahir batin, dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, hikmah orang yang rajin beribadah atau orang yang beragama, yaitu bahwa agama itu adalah obat bagi kegelisahan. Artinya orang yang rajin beribadah akan terhindar dari rasa kegelisahan. Karena pada dasarnya manusia itu sangat mudah sekali gelisah, khawatir, cemas, dan galau. Oleh karena itu obat yang paling mujarab adalah agama. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Profesor Dr. Zakia Derajat, di zaman modern ini banyak sekali orang yang mudah gelisah, rentan gelisah. Kalau orang sudah gelisah, itu akan menjadi mangsanya setan, menjadi sasarannya setan. Dan gelisah itu menjadi pangsa pasar yang empuk dalam peredaran narkoba dan minuman keras. Oleh karena itu, obat gelisah itu bukan makanan, bukan minuman, bahkan melihat pemandangan bukan mendengarkan musik, atau bukan berjoget ria menggunakan aplikasi tertentu kalau anak zaman sekarang. Tapi obat gelisah yang paling mujarab adalah dengan zikrullah, berzikir kepada Allah, ibadah kepada Allah. Jadi yang kedua ini
tekun beribadah atau beragama, insya Allah menjadi obat kegelisahan. Kemudian yang ketiga yaitu hidupnya lebih disiplin. Karena sejatinya ibadah itu melatih kita untuk tertib dan disiplin. Dan orang yang tekun beribadah, insya Allah hidupnya lebih tertib, lebih disiplin. Karena ibadah itu melatih manusia untuk tertib dan disiplin. Tidak ada ibadah yang tanpa aturan. Di dalam ibadah ada syarat wajib, syarat sah, ada rukun dan sunnah-sunnahnya. Sehingga orang yang tekun beribadah, yang beragama, maka hidupnya relatif lebih tertib, lebih disiplin, dan lebih teratur. Yang keempat, hikmah orang yang beragama atau tekun beribadah yaitu adanya keseimbangan dalam hidupnya. Orang yang tekun beribadah, tekun beragama, pasti bisa menyeimbangkan kepentingan dunianya dan kepentingan akhiratnya. Mau sesibuk apapun, ketika mendengar suara azan, pasti dia akan menghentikan aktivitas dunianya itu. Artinya apa? Artinya dia ngerti mana untuk dunianya dan mana untuk akhiratnya. Yang kelima, hikmah orang yang tekun beribadah atau beragama yaitu terpenuhinya kebutuhan fitrah manusia. Manusia fitrahnya membutuhkan agama. Tidak bisa dipisahkan antara manusia dengan agama. Oleh karena itu, bila terpenuhi kebutuhan beragama, maka terpenuhi pula lah kebutuhan fitrahnya. Bila mengabaikan agama dalam hidupnya, berarti tidak tercukupi kebutuhan fitrahnya. Sehingga bisa digambarkan, manusia butuh agama itu seperti ikan membutuhkan air. Kita bisa melihat, membayangkan bagaimana jadinya ketika ikan tidak ketemu air. Pasti si ikan ini akan menggelepar, kehilangan daya, kehilangan kekuatan, dan bisa berakhir pada kematian. Begitu juga dengan manusia. Bila sama sekali jauh dari agama, maka seperti ikan, persis seperti ikan yang tidak ketemu air, akan gelisah, cemas, galau, tidak berdaya, dan lama-lama mati rohaninya. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, di mana pada sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, maksudnya ada perintah beragama di dalamnya. Dan kita hanya dibenarkan menganut satu kepercayaan. Bagi yang seorang muslim, tentu harus melaksanakan agama Islam dengan sebaik-baiknya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu bagi Allah, dan oleh karena itulah kami berpasrah diri menjadi seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebegitu pentingnya agama dalam kehidupan manusia, sehingga manusia tanpa agama itu bagaikan kereta tanpa lintasan. Tidak jelas arahnya mau kemana. Karena peranannya yang sangat penting dalam kehidupan, Profesor Dr. Mukti Ali, mantan Menteri Agama Republik Indonesia, pernah mengatakan, dengan agama hidup akan menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan dengan seni hidup menjadi indah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian hikmah orang yang beragama atau tekun beribadah. Insya Allah hidupnya bahagia, mempunyai obat kegelisahan, hidupnya lebih disiplin, lebih tertib, teratur, hidupnya ada keseimbangan, dan insya Allah hidupnya memperoleh bahagia yang nikmat, yang selamat, yang memenuhi kebutuhan fitrahnya dalam beragama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat beribadah dimanapun dan dalam bentuk apapun. Yang penting sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah, yang insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.